wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati dosen mata kuliah Pendidikan Inklusi, Bapak Sunatin SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Kenaikan Kelas dan Laporan Hasil Belajar Pendidikan Inklusi. Yang beranggotakan saya sendiri Nuriana sebagai moderator. Ada pun teman saya yang pertama itu ada Renanda Pratiwi, Rinta Amanda Putri, Kade Ayu Lestari, Novita Sari, dan Irba Nur Aziza. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk memaparkan materinya. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian kenaikan kelas. Jadi kenaikan kelas adalah perubahan status numerik, naik dari status tingkat 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 3, dan seterusnya. Jika tingkat kelas itu artinya tetap bertahan pada status numerik yang ada. Nah, untuk dapat naik kelas, biasanya siswa harus melalui beberapa syarat, yakni menyelesaikan program pembelajaran sesuai waktu yang dibutuhkan, kemudian memperoleh hasil nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Sedangkan terkait siswa berkebutuhan khusus, perlu penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kondisinya. Kemudian ketentuan kenaikan kelas yaitu yang pertama, dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran atau setiap semester genap. Dan yang kedua yaitu kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap. Dengan pertimbangan seluruh SK atau KD yang belum tuntas pada semester ganjil harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan sebelum akhir semester genap. Kemudian untuk nilai kenaikan kelas harus tetap memperhitungkan hasil belajar peserta didik selama 1 tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Oke, saya kembalikan ke moderator. Lanjut, saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dari yang kedua itu pengertian laporan hasil belajar. Pengertian laporan hasil belajar merupakan kegiatan penyetandaran hasil belajar yang dilakukan melalui 2 kegiatan pokok, yaitu kegiatan asesmen dan evaluasi. Asesmen merupakan kegiatan pengumpulan hasil belajar, sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penyetandaran atau pengolahan hasil belajar. Menurut Suprijono dalam Iwayan Subagia, IGL Wiratma adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Selanjutnya, supraktiknya 2012 mengemukakan bahwa hasil belajar menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses belajar mengajar tentang pelajaran tertentu. Terima kasih, saya alihkan kepada moderator. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi yang saya bawakan yaitu sistem kenaikan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Keberagaman karakteristik peserta didik pada sekolah inklusi membuka peluang digunakannya sistem penemuan kenaikan kelas yang beragam. Sistem penilaian bagi ABK di sekolah inklusi pada umumnya menggunakan sistem penilaian yang sama dengan yang diberikan kepada peserta didik lainnya. Perbedaannya, bagi ABK diberikan SKM yang lebih rendah dibandingkan dengan SKM yang telah ditentukan bagi peserta didik lainnya. Sistem kenaikan kelas mengacu pada 2 sistem, yaitu 1, bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum standar nasional, maka sistem kenaikan kelas didasarkan pada kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang telah ditentukan. 2, bagi peserta didik yang diterapkan kurikulum akomodatif di bawah standar nasional, sistem kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis. Baik, saya berikan kepada moderator. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri keempat. Kepada pemateri keempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sistem laporan hasil belajar dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Sistem laporan hasil belajar yang diberikan disesuaikan dengan jenis layanan program atau kurikulum yang
diikuti oleh ABK. Variasinya adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kurikulum reguler penuh atau inklusif penuh, raport reguler atau raport angka. Inklusif penuh yaitu anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak non berkebutuhan khusus sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, menggunakan kurikulum reguler yang dimodifikasi rapor reguler atau angka yang dilengkapi dengan deskripsi atau narasi. Yang ketiga, menggunakan program pembelajaran individu atau PPI, rapor angka yang dilengkapi dengan deskripsi atau narasi di mana nilai kualitatif didasarkan pada kemampuan masing-masing ABK. Program pembelajaran individu merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu anak yang tergambar dalam profil anak. Hasil penelitian Dedi Kustawan dalam Sukinah 2022, cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam stinding pendidikan inklusi. A. Melakukan asesmen awal, tengah, dan akhir. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran. B. Melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil belajar secara terpadu adalah penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. C. Melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan. D. Berupaya memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap atau menyatu melalui aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya. Aspek afektif yaitu menekankan aspek perasaan, sedangkan psikomotorik lebih menekankan pada keterampilan motorik. Sekian saya serahkan kepada moderator. Pada pemateri terakhir atau pemateri kelima, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan memaparkan materi lanjutan dari hasil penelitian Dedi Kustawan dalam Sukinah 2022, cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif. Poin bagian E. Melakukan penilaian hasil belajar dengan adil disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan khusus setiap individu atau siswa. Jadi, setiap siswa diberikan nilai dengan adil dalam hasil belajarnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dari masing-masing siswa. Kemudian, melakukan penilaian hasil belajar berkelanjutan atau melakukan pengamatan secara terus-menerus. Guru perlu melakukan pengamatan secara terus-menerus untuk melihat perkembangan dari siswa tersebut. Kemudian, menggunakan strategi yang mencerminkan kemampuan siswa secara autentik, yang hasilnya akurat. Guru mesti menggunakan strategi yang dapat berhubungan dengan kemampuan siswa secara nyata. H. Melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, observasi, melalui portofolio atau kumpulan kerja siswa, unjuk kerja, produk penguasaan, dan lain-lain. Kemudian, dalam menyusun laporan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusi, Dedi Kustawan dalam Sukinah 2022. 1. Hasil akhir untuk siswa berhubungan dengan apa yang dapat siswa lakukan sebelumnya dan apa yang dapat dilakukannya sekarang. Ini mengacu pada perkembangan kemampuan siswa. Kita dapat melihat apa yang mampu dilakukan siswa setelah menerima pembelajaran di sekolah. 2. Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi. Kita dapat memberikan penilaian hasil belajar akhir kepada siswa itu dapat dari berbagai informasi, contohnya dari luar sekolah. Mungkin sebelum bersekolah siswa memiliki prestasi di luar sekolah. Kemudian keputusan tentang kemampuan siswa mempertimbangkan hasil kerja atau karya siswa yang dikumpulkan. 4. Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi. Dan yang terakhir, adanya penyesuaian sistem laporan penilaian hasil belajar yang membuat rincian hasil belajar berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan, memberikan informasi yang jelas, menyeluruh, dan akurat, dan menjamin orang tua untuk segera mengetahui masalah dan perkembangan anaknya melalui diskusi formal, buku atau kartu laporan penilaian hasil belajar atau rapot, pertemuan guru dan orang tua. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Tadi materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.